teman-teman Skerit, balik lagi dengan gue. Di cerita ini gue dapet dari salah satu temen gue yang dimana ada salah satu warga di desa tersebut yang memelihara tuyul. Sebelum ke ceritanya, gue mau ngasih tahu bahwa nama pelaku pesugihan di cerita ini bukanlah nama yang sebenarnya, melainkan nama yang udah disamarkan. Jadi ceritanya itu ada salah satu warga di desa itu yang udah tua. Beliau dikenal sebagai Ki Suroto. Ki Suroto ini beliau hidupnya sendirian di sebuah rumah tradisional gitu. Meskipun beliau ini usianya udah lanjut, Ki Suroto memiliki pengetahuan tentang spiritual yang dalam, yang mana itu buat beliau dihormati dan ditakuti oleh penduduk desa sekitarnya gitu teman-teman. Nah, singkat cerita, suatu hari ketika Ki Suroto sedang jalan-jalan di hutan buat cari rempah-rempah, Ki Suroto ini secara nggak sengaja nemuin sebuah gua yang tersembunyi di balik semak-semak tebel. Di situ Ki Suroto penasaran apa sih yang ada di dalam gua itu. Ki Suroto tanpa pikir panjang, beliau langsung masuk gua tersebut dengan hati-hati. Di dalam gua itu, beliau menemukan sebuah arca kecil. Jadi katanya arca itu terbuat dari emas, guys. Tapi anehnya itu arca ada ukiran aneh yang terasa begitu kuno gitu loh. Nah, di situ Ki Suroto kebingungan sambil melihat arca tersebut. Ki Suroto menemukan petunjuk kalau arca itu berisi sebuah pesugihan yang kuat, berupa sejenis makhluk halus kecil yang dikenal sebagai tuyul. Nah, jadi teman-teman, tuyul adalah roh halus dalam kepercayaan masyarakat Jawa yang dipercayai memiliki kemampuan untuk mencuri uang atau harta benda lainnya untuk tuannya. Tapi meskipun sebagian besar orang menghindari pesugihan semacam ini karena dianggap berbahaya dan melanggar aturan spiritual, tapi Ki Suroto merasa tertarik, guys, dengan kekuatan magis yang dapat dimilikinya itu. Singkat cerita, Ki Suroto bawa pulang arca tersebut ke rumahnya kan, dan mulai ngerawat tuyul dengan cara khusus yang diajarkan oleh nenek moyangnya. Nah, setiap malam Ki Suroto ini memberi makan tuyul dengan menaruh sejumlah uang kecil di dekat arca. Dalam beberapa bulan, Ki Suroto mulai melihat hasil dari pesugihan tersebut. Hartanya bertambah secara signifikan dan reputasinya sebagai seorang dukun semakin dikenal luas. Namun, kekuatan pesugihan tuyul tidaklah tanpa konsekuensi, teman-teman. Semakin sering Ki Suroto menggunakan kekuatan tuyul, semakin besar harga yang harus dibayar. Yang awalnya hanya mimpi buruk yang menghantui tidurnya Ki Suroto, tapi lama-kelamaan keberadaan tuyul itu sendiri mulai menunjukkan gejala yang merugikan Ki Suroto. Jadi tuyul yang awalnya patuh, nurut, itu mulai berulah dengan mencuri hal-hal lain di rumah Ki Suroto tanpa seizinnya. Terkadang Ki Suroto juga dengar suara-suara aneh di malam hari yang buat Ki Suroto gak bisa tidur. Nah, singkat cerita, pada satu malam yang mana ketika Ki Suroto lagi tidur, tiba-tiba Ki Suroto terbangun oleh suara-suara aneh di arca tuyul. Ketika ia buka mata, dia melihat tuyul itu sendiri ngambang di udara dengan matanya berkilauan dalam kegelapan. Tuyul itu natap Ki Suroto dengan tatapan yang penuh ancaman, seolah-olah nuntut lebih banyak lagi dari tuannya. Ki Suroto malah ketakutan. Di sini dia nyadar bahwa dia telah terjebak dalam lingkaran setan pesugihan yang semakin mengancam kehidupannya sendiri. Dengan gemetar, Ki Suroto berusaha untuk menangkap tuyul kembali dalam arca. Tapi makhluk itu menolak patuh dan malah makin liar, guys. Nah, Ki Suroto akhirnya terpaksa menggunakan ilmu kanuragan tingkat tinggi untuk menghentikan tuyul yang kian ganas itu. Setelah kejadian itu, Ki Suroto menyadari bahwa pesugihan gak dapat dipaksakan. Dia butuh untuk mengembalikan arca tuyul ke dalam gua tempat ia menemukannya.
sambil berdoa kepada roh leluhurnya untuk meminta ampun atas kesalahan yang telah dilakukannya. Dari waktu itu, Ki Suroto kembali hidup sederhana dengan pengetahuan spiritualnya, guys. Dan dia memberikan nasihat kepada penduduk desa untuk tidak pernah coba-coba dengan kekuatan magis yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Cerita tentang pesugihan tuyul di desa itu tuh menjadi pelajaran bagi semua orang, guys ya, tentang bahaya mengambil jalan pintas dalam mencari kekayaan atau kekuasaan. Ki Suroto sendiri meskipun telah merasakan manfaatnya, belajar bahwa harga yang harus dibayar untuk itu terlalu besar untuk ditanggung oleh siapapun. Oke, terima kasih buat kalian yang udah mendengarkan cerita ini. Semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran untuk aktivitasnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya teman-teman. See you.